Kita dalam penanaman porang itu nggak perlu ribet. Ini porang tanpa pengelolaan tanah bisa seperti ini. Untuk lebih lengkap yuk simak video saya selanjutnya. Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di kesempatan eh, pagi ini masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani setelah dilancarkan segala rezekinya. Terima kasih yang telah setia menyimak channel saya Erwin Japung. Saya ucapkan terima kasih karena di pagi hari ini masih bisa seperti biasa di satu jalur, yaitu tanam budidaya porang. Tentunya kita masih bisa sharing seputar porang tentunya kawan. Ini depan saya ini adalah porang yang tumbuh udah sekitar 2 bulan yang lalu. Ini ditanam di lokasi tanah merah, dapat kita lihat pemirsa, di tanah air maupun di mana berada. Ini nampak barusan sekitar 4 hari yang lalu dibersihkan gulmanya, karena mengingat gulmanya ini sangat banyak sekali, yaitu dari faktor gulma tentunya diimbangkan dengan faktor pertumbuhan porang. Kalau porangnya subur pasti gulmanya tetap juga ikut subur. Lain halnya gulma nggak bisa tumbuh berarti porang tanah sendiri itu bermasalah di unsur haranya ataupun di segi kesuburannya. Sobat petani porang Nusantara, ini dapat kita lihat kawan, ini porang yang saya bilang tadi ini tanpa pengolahan tanah. Artinya pengolahannya secara manual, secara sederhana, secara uh, biasa saja. Maksudnya karena lahan ini dulu banyak sekali bekas-bekas bekas-bekas ini tunggul kayu, atau ini dulu bekas ditanamin dengan coklat, dengan kopi. Ini contohnya masih seperti ini. Dan juga ini dulu bekas galian batu, ya nampak seperti pemirsa kita nampak itu di sebelah sana masih ada batunya. Jadi tidak memungkinkan untuk secara pengolahan tanah secara bagus, karena mengingat kondisi bajak pun tidak mau di samping itu, karena untuk perputaran dari bajak pun sangat terbatas karena terlalu rapatnya naungan seperti ini. Ada naungan pohon kelapanya dapat kita lihat pemirsa. Jadi kita cara pengolahan porang pun tanam porang kita ada pengolahannya dengan secara manual dan sederhana. Jadi saya anggap tanam porang itu nggak perlu ribet, nggak perlu repot. Yang penting ada niatan kita, hati, terus kita semangat, terus berbudidaya semangat, terus kita dengan berdoa dan dengan perawatan yang semampunya kita, seala kadarnya. Yaitu yang penting kita cara merawatnya porang ini dengan menggunakan, ya tentu saja kalau mau kita cara pemupukannya, yaitu kita harus menggunakan pupuk yang lebih bagus yang sudah fermentasi dari koi kambing maupun dengan koi sapi. Ini cara penanaman kami, penanaman saya, yaitu karena lahan nggak bisa dibajak, itu kemarin saya tanam secara manual, yaitu dengan saya sistem kuak, karena mengingat kalau mau ditanam secara pakai alat ataupun pakai mesin, kita bajak terus kita mau bikin gulutan, kita bedengan pakai lotari, ini kan nggak bisa karena kondisi lahan kayak gini. Makanya saya tanam secara manual, yaitu kita kuak dengan jarak kemarin sih jaraknya sekitar 40. Cuma sekarang berhubung ini kemarin kan dari polybag, terus usia 2 musim juga saya sulam dengan seadanya bibit, yaitu dari umbi, kadang juga saya sulam dari katak. Jadi hasilnya ya kayak gini di dalam naungan ini, di bawah naungan ya, cenderung tumbuhnya ya agak panjang contohnya seperti ini. Dan ini alhamdulillah udah menunjukkan bakal bubil kataknya ini. Ya walaupun kita pengolahan tanah secara manual ataupun secara sederhana seminim mungkin, karena melihat kondisi lahan kita seperti ini, ya alhamdulillah sobat petani porang, jadi lahannya pertumbuhan porang ya masih bisa standar ataupun imbang dengan lahan yang diolah secara bagus ataupun secara pengolahan secara
bajak ataupun secara dengan menggunakan mesin. Jadi ini terlihat jadi gulutannya ini enggak ada. Ya sebagian ada jalurnya, sebagian di sulamnya juga enggak ada, karena nanti ini juga ini kelemahan nanti kalau masa tidak beraturan, karena kemarin disulam, jadi nanti kesusahannya kalau waktu pemanenan ini kawan, ada kelemahannya juga ini. Dan dapat kita lihat jadi sobat petani porang dimanapun berada, jadi kita menanam porang ini harus bertahap, jadi mengingat kondisi karena bibitnya mahal ataupun itu, jadi kita nanamnya secara bertahap, nanti kita kembangkan, dan kita menanamnya juga harus gimana ya, harus ada keseriusan ataupun ada keyakinan bahwa porang itu tetap bisa hidup, tetap bisa subur, walaupun kita tanam di lahan berbatu ataupun di lahan tanah merah ataupun lahan di bawah naungan ataupun tanpa naungan. Tentunya porang itu sendiri mempunyai karakter atau ciri khas tersendiri, artinya di bawah naungan cenderung tumbuhannya tinggi, ataupun di tanpa naungan itu cenderung batangnya istilahnya kekar terus pendek. Itu punya karakter sendiri. Yang penting intinya kita nanam porang ini lahan apapun tetap bisa kita tanamin, walaupun dengan pengolahan tanah yang secara sederhana ataupun manual. Nah, ini adalah suatu contoh porang yang tanpa pengolahan tanah. Mungkin video saya mungkin cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf, kita hanya sharing berbudaya seputar orang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita saling supaya saya saling membagikan video ini dengan semangat untuk kedepannya. Kalau lebih lengkap, yuk, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.